Sekarang di Mars hanya tersisa cukup makanan untuk 3 tahun. Pertama dia menyekop tanah di dalamnya. Kemudian penuh dengan kotoran. Membentuk campuran pupuk. Segera, Mark menanam lebih dari 100 kentang. Tetapi tidak ada air untuk mengairi mereka. Kentang tidak memiliki cara untuk tumbuh. Dia harus memikirkan cara untuk membuat banyak air. Mark mengeluarkan bahan bakar roket dari modul. Katalis diekstrak hidrogen dari bahan bakar. Kemudian menyalakan hidrogen dicampur dengan oksigen. Jadi air lahir. Tapi percobaan pertama kali, Mark meledak beberapa meter jauhnya. Jadi dia lupa menghitung jumlah O yang dia keluarkan. Eksperimen pertama kali gagal. Jadi yang kedua kalinya, tesnya sangat sukses. Masalah air terpecahkan. Kentang secara bertahap matang. Tetapi di bumi pada waktu itu, Badan Antariksa mengadakan pemakaman untuk Mark. Karena belum lama ini, manusia meluncurkan pesawat luar angkasa di Mars. Penjelajah pesawat ruang angkasa nomor 3 berada di dataran Acidalia, Mars. Mulai bekerja pada tanggal 18. Tetapi pada saat itu, badai besar tiba-tiba datang. Angin telah melampaui kendali mereka. Kapten hanya bisa mengusulkan untuk menangguhkan misi. Tetapi dalam proses meninggalkan, Mark tidak hati-hati dan tertimpa benda berat. Hilang dalam badai besar. Tidak mungkin para kru mengetahui keberadaan Mark. Hanya bisa meninggalkan dia dan kembali ke bumi. Tapi ribuan kali tak terduga, Mark masih beruntung masih hidup. Jadi itu gumpalan darah dari luka. Menutup lubang di pakaian antariksa. Jadi Mark masih hidup. Tetapi tidak dapat menghubungi kru. Dia menjadi satu-satunya orang yang hidup di Mars. Dalam kondisi kehidupan yang begitu keras. Berapa lama tanda dapat bertahan? Apalagi misi selanjutnya di Mars harus menunggu 4 tahun lagi. Tetapi pada saat inilah pengamat dari pusat komando. Aktivitas aneh terdeteksi di Mars. Penemuan ini mengejutkan semua orang. Itu juga mendapat banyak perhatian dari media. Tetapi sutradara tidak menyangka informasi ini sampai ke telinga kru Hermes. Karena mereka hanya memiliki 10 bulan untuk pergi ke bumi. Kepala tidak ingin mereka mengambil risiko kembali. Mark ada di Mars. Juga terus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Tapi dari pangkalan ke tempat pendaratan Ares 4, jaraknya 3.500 km. Rover terisi penuh. Hanya 35 km paling banyak. Jadi dia memasukkan 2 baterai cadangan ke dalam mobil. Dengan begitu pasokan listrik bisa terjaga. Tapi kemudian butuh 50 hari untuk mencari. Apalagi saya harus berkendara dalam cuaca panas. Di Mars, ada perbedaan suhu yang sangat besar antara siang dan malam. Jika tidak menyalakan mesin, itu akan membeku. Jadi dia menggali generator panas. Itu mampu menghasilkan listrik melalui fisi nuklir. Tapi pastikan cangkangnya tidak retak. Tidak akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada tubuh. Masalah suhu terpecahkan. Yang membuatnya lebih bahagia adalah saatnya memanen kentang. Masalah makanan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tetapi dia juga harus segera menghubungi bumi. Mark ingat tahun 1996. Probe Pathfinder telah diluncurkan ke Mars. Alhasil dia menemukannya. Pegawai di bumi juga melihat aktivitas aneh Mark. Jadi mereka mengendalikan kamera pengintai. Berhasil terhubung dan menghubungi Mark. Mark bermaksud menggunakan 16 kode heksadesimal untuk berkomunikasi dengan mereka. Peneliti menebak maksud dari Mark. Kemudian juga mengatur model seperti dia. Mulai berkomunikasi dengan Mark. Tetapi menerima berita harus menunggu 30 menit. Akhirnya Mark dibawa bantuan staf. Civertex komunikasi berhasil dibuat. Sekarang dimungkinkan melalui kode-kode ini untuk berkomunikasi. Staf memberitahu Mark. Mereka mulai pada hari ke-54. Temukan dia masih hidup. Selain itu, mereka bergegas untuk menyelamatkan nyawa. Menyiapkan bekal makanan untuknya. Ketika Mark menerima kabar tersebut, dia sangat bersemangat.
Tetapi berita berikutnya membuatnya sangat marah. Jadi Departemen Penerbangan tidak memberi kabar bahwa dia masih hidup. Memberitahu tim dia. Mark mulai marah dan mengirim banyak kata yang dimulai dengan huruf F. Ini membuat komandan pusat terdiam. Mereka hanya bisa menyampaikan kabar tersebut kepada para astronot. Kawan-kawan sangat khawatir setelah mendengar berita itu. Kapten sangat menyalahkan diri sendiri. Tapi Mark sangat senang di Mars. Bangga menjadi orang pertama tinggal di Mars. Tapi segera, karena kebocoran udara, pangkalan itu diledakkan. Kentang yang dia tanam dengan susah payah telah membeku. Ruang tamu tidak bisa digunakan lagi. Mark mau tidak mau naik kendaraan yang bergerak. Ini sekali lagi membuatnya jatuh dalam keputusasaan. Dini hari keesokan harinya, Mark membangun kembali markas sekali lagi. Tapi dia tidak bisa menanam kentang lagi. Dengan jumlah kentang saat ini, dia tidak bisa pergi ke Elkus untuk mendapatkan persediaan makanan. Departemen Kedirgantaraan ingin segera menyediakan makanan untuk dia. Proses pengujian dilewati. Langsung ke fase aktif. Hasilnya gagal. Lebih dari $500.000 AS telah diledakkan. Sekarang Mark benar-benar putus asa. Momen penting. China telah berdiri. Karena untuk membantu Mark, China membatalkan proyek Helios. Siapkan pesawat luar angkasa yang digunakan untuk menjalankan proyek itu untuk menyediakan makanan bagi Mark. Pada waktu bersamaan, astronom Ritchie menemukan solusi yang lebih cepat. Dia bermaksud untuk menghentikan pertempuran Hermes yang lambat. Pada saat yang sama ketika mendekati bumi, mendekati pesawat ruang angkasa China. Kemudian gunakan gravitasi bumi untuk mempercepat ke Mars. Mark hanya perlu bertahan selama lebih dari 300 hari lagi. Dapat berhasil diselamatkan. Kepala berpikir itu terlalu berbahaya. Tidak setuju untuk melanjutkan rencana tersebut. Tetapi pengamat yang diam-diam memberitahu rencana itu kepada Hermes. Biarkan mereka membuat keputusan sendiri. Setelah mereka bernegosiasi beberapa saat, semua orang setuju untuk menyelamatkan Mark. Mereka memutus kendali badan antariksa atas Hermes. Ketua, tidak ada jalan lain. Hanya bisa melanjutkan rencana. Pengiriman persediaan makanan selesai. Hermes berbalik ke Mars. Pada hari ke-461, Mark duduk di mobil Mars. Memulai perjalanan panjang menuju Ares 4. Saat panel surya sedang mengisi daya, dia duduk di samping mobil beristirahat. Sepanjang jalan, pergi dan istirahatlah. Mark akhirnya mencapai LZ Ares 4. Tapi dia harus meringankan peluncurnya. Jika tidak, dia tidak akan dapat mencapai Hermes. Mark sebagian besar membuang semua peralatan rumit. Termasuk dek. Bahkan tutup kapalnya memiliki bobot hingga 400 kg. Ini juga hanya untuk memastikan pesawat luar angkasa berhasil terbang ke luar angkasa. Untungnya, udara di Mars tidak terlalu berat. Semua ini terkendali. Ini hari ke-516 dia duduk di Mars. Mark makan kentang terakhirnya. Lalu cukur bersih. Di bawah pengawasan seluruh dunia, pesawat ruang angkasa nomor 4 terbang menjauh dari Mars. Tetapi selama proses ejeksi karena terlalu banyak tekanan, Mark pingsan dengan sangat cepat. Setelah meninggalkan orbit Mars, dia secara bertahap sadar kembali. Tetapi tidak mencapai ketinggian yang dia inginkan. Hermes harus menggunakan tenaga penggerak untuk mengubah lintasan. Untuk mencapai ketinggian Mark. Hasil karena pitch terlalu cepat. Jadi Mark tidak bisa menghubungi Hermes. Momen penting. Kapten memberi perintah untuk meledakkan ruang udara di kabin kapal. Aliran udara keluar menyebabkan kapal melambat. Tapi masih 312 meter dari Mark. Kapten hanya harus keluar untuk menarik Mark kembali. Mark juga sedang melubangi baju astronotnya sekarang. Gunakan aura untuk mendorongnya ke kapten. Meskipun ada kesalahan kecil dalam prosesnya. Tetapi Mark berhasil kembali ke Hermes. Momen. Seluruh dunia menyaksikan penyelamatan hidup dengan sukacita. Bersama-sama mereka melakukan penyelamatan yang sukses.
Setelah kembali ke bumi, Mark menjadi profesor terkenal di industri kedirgantaraan. Dia menggunakan kekuatan dan pengalaman pribadinya sendiri untuk membina kelas astronot. Biarkan mereka terus menjelajahi alam semesta yang luas.